di frekuensi 256 512 sama 102. Percakapan kita saat ini. Nah, percakapan yang enak didengar itu yang di frekuensi 512. Jadi gas putar aja kita gunakan yang itu. Yuk. Pertama, caranya pengenalan didengarkan. gunakan ada beberapa cara. Ada yang dingin atau diketuk. Oke. Setelah itu baca. Tangannya diletakkan di posisi mastoid setelah tidak terdengar lagi. Mastoid itu di sini. Letakkan gini. Oke. Terus. Penala dibawa ke depan telinga kira-kira 2,5 cm. Jadi gini, bunyikan dia, buat di sini. Ketika si pasien bilang sudah tidak terdengar, kita bikin. Kalau nggak dengar, anak-anak ya, gitu ya. Kita bunyikin, stop, dia angkat tangan. Setelah dia angkat tangan, kita pindahkan dia ke depan, sekitar 2,5 cm. Kalau dia masih mendengarkan bunyi, berarti normal atau tuli sensori. Oke, saya ulangi ya. Ping buat ini. Terus dia angkat tangan, pindahkan segera. Kalau masih dengar, namanya normal atau tuli. Kalau dia nggak dengar lagi, tuli on. Oke, lanjut. D. Tes Weber, tes pendengaran untuk membandingkan antara tulang telinga yang sakit dengan telinga yang sehat. Caranya penala digetarkan dan sampai penala diletakkan di garis tengah. Di garis tengah wajah. Mau di sini, mau di hidung, mau di gigi, mau di dagu, terserah. Yang pasti harus di bagian tengah. Tapi bisa kita biasa pakai di kepala sini. Terus Apabila bunyi penala terdengar lebih keras pada salah satu telinga, disebut Weber lateralisasi ke telinga tersebut. ketika kalian buat gini, dia lebih kedengaran ke kanan, namanya lateralisasi ke kanan. Kalau lebih terdengar ke kiri, lalu ke kiri. Kalau dia dua-dua normal. Bila tidak dapat dibedakan karena mana bunyi tersebut lebih keras, disebut tidak ada lateralisasi. Oke. Terus C. Tes Schwaber, membandingkan antara salah, bentar, sampai di sini dulu. Kurang lengkap. Jadi gini. Kita mau menentukan ini bisa menentukan ini tuli konduktif atau tuli sensori ya. Kalau datang si itu keluhannya telinga kanan itu pekat, mungkin tekniknya banyak. Ya dulu kita lakukanlah pemeriksaan Weber. Itu paling terdengar itu di sebelah yang sakit, sebelah kanan. Itu namanya tuli konduktif. Kalau tuli konduktif, kemarin kita cerita dia pasti berada di telinga bagian luar dan tengah. Berarti si emut apa? Kalau nggak kain kupingnya banyak, berarti gendang telinganya bocor. Kan kita sudah mulai tahu nih. Kalau nggak kain kupingnya banyak, berarti gendang telinganya bocor. Terus datang lagi Natasha. Dia keluhannya telinga kirinya pekat. Itu kalian lakukan ini tes Weber. Malah yang lebih dengar itu yang kanan. Itu namanya tuli. Dia kontralateral sama yang sakit. Makanya kalau banyak kayak kuping kalian di satu sisi, kalau kalian ngomong, itu justru yang dengar itu yang di kayak kuping itu. Kuat. Gitu ya. Jadi ini bisa menentukan konduktif apa sensori. Oke ya. Konduktif berarti di mana yang sakit ke situlah lateralisasinya. Sensori normal sebaliknya. Yang sakit misalnya kanan, kedengarannya di itu tes Weber. Sekarang apa? C. Tes Schwaber, membandingkan antara tulang orang yang diperiksa dengan pemeriksa yang pendengarannya normal. Syaratnya pastikan si pemeriksa nggak nengel juga, nggak tuli juga. Jangan kita dokternya kita boleh
Bila pemeriksa masih dapat mendengar disebut suara pendek Oke, yang stop. Fin tadi dia udah nggak dengar. Sementara saya yang normal ini masih mendengar. Berarti suara dia apa? Negatif. Karena aku masih dengar. Pendek. Kalau suara memendek berarti tuli sensori. Oke, saya ulang ya. Ting. Berarti udah nggak dengar. Pas kita buat ke kita masih dengar. Kan kita normal nih. Berarti punya dia momen. Jadi kemungkinan dia tuli sensori. Baca lagi. bila pemeriksa tidak dapat mendengar, pemeriksaan dapat diulang dengan cara sebaliknya, yaitu pendengaran diletakkan pada prosesus mastoideus memeriksa lebih dulu. Setelah bunyi menghilang, pendengaran diletakkan ke mastoid pasien yang diperiksa. Bila pasien masih dapat mendengar bunyi disebut suara memanjang yang maknanya jadi positif. Sebaliknya, saya periksa nih. Karena ayat ketiga udah berhenti, kita kasih ke dia masih dengar. Berarti suara Memanjang. masih dengar. Sementara ketika yang normal ini udah habis nih, nggak ada lagi. Sementara dia masih dengar. Tuli agak-agak bingung ya. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Ting. Tangan ya, langsung saya pindahkan. Saya nggak dengar juga. Normal. Normal. Berarti sama nih kami, sefrekuensi. Normal. Saya ulang ya. Ting. Masih dengar ya? Coba. Memanjang. Tapi dia tuli. Konduksi. Terima ya. Saya ulangi ya. Ting. Saya masih dengar. Memendek. Tapi dia tuli. Oke, masuk yang terakhir. Tes berbisik, pemeriksaan. Berbisik ini syaratnya punya ruangan yang sendiri, harus minimal ada 6 Meter. Cuma ini kurang akurat karena bisa terlalu subjektif ya. Atau enggak? Ibaratnya ini 6 meter dulu. Oke. Si pasien itu jangan lihat kita, suruh balik kalau enggak. Suruh balik. Terus kita ngomong nih, ini 6 meter nih. Kalau saya bilang makan, nanti kita suruh dia mengulang apa yang kita bilang. Makan. Misalnya dia nggak dengar dulu. Dia nggak dengar atau salah. Saya bilang makan atau minum atau betul. Saya maju 1 meter lagi. Ini kan saya sama dia 6 meter nih. Saya maju 1 meter. Jawab nanti urus ya. Makan. Dengar. Berarti 5 per 6. Kalau 5 per 6 masih normal. Karena pendengaran normal itu 5 per 6 atau 6 per 6. Ayo. Ntar ya, ulang ya. Mata. Normal apa tidak? Bersandiwara sama dia. Normal aja. Oke. Tertawa. Tapi volume kita tetap. Jangan maju lagi volume. Volumenya tetap.